Baru-baru ini, revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) menimbulkan banyak perdebatan. Sejumlah kelompok masyarakat, akademisi, hingga aktivis menolak aturan baru ini. Mereka khawatir perubahan ini bisa membawa Indonesia kembali ke masa lalu, di mana militer bukan hanya mengurus pertahanan negara, tetapi juga ikut campur dalam politik dan pemerintahan. Lalu, apa sebenarnya isi revisi UU TNI ini? Dan mengapa banyak yang menentangnya? Salah satu perubahan besar dalam revisi ini adalah memberikan wewenang lebih kepada TNI untuk terlibat dalam urusan sipil, seperti mengisi jabatan di pemerintahan. Artinya, tentara yang masih aktif bisa menduduki posisi di kementerian atau lembaga negara lainnya tanpa harus pensiun lebih dulu. Bagi sebagian orang, aturan ini dianggap berbahaya. Sebab, jika tentara kembali masuk ke pemerintahan, dikhawatirkan akan terjadi duifungsi TNI seperti di era Orde Baru. Dulu, TNI bukan hanya bertugas menjaga pertahanan negara, tetapi juga memiliki kekuasaan dalam politik dan ekonomi. Akibatnya, demokrasi melemah karena masyarakat sipil tidak punya banyak ruang untuk berpartisipasi. Selain itu, ada juga kekhawatiran bahwa keterlibatan TNI dalam urusan sipil bisa mempengaruhi kebebasan berpendapat. Jika militer semakin banyak di pemerintahan, masyarakat mungkin akan lebih sulit mengkritik kebijakan pemerintah karena takut berhadapan dengan aparat. Banyak kelompok masyarakat menilai bahwa revisi ini tidak sesuai dengan semangat reformasi yang selama ini dijaga. Setelah reformasi 1998, Indonesia telah membatasi peran militer agar hanya fokus pada pertahanan negara. Jika UU TNI yang baru ini berlaku, maka perubahan besar dalam sistem pemerintahan bisa terjadi. Selain itu, proses pembahasan revisi UU ini dianggap terlalu cepat dan kurang melibatkan pendapat dari masyarakat. Banyak yang merasa bahwa aturan sepenting ini seharusnya didiskusikan lebih mendalam sebelum disahkan. Walaupun UU ini sudah disahkan, masih ada cara untuk menolaknya. Salah satunya adalah dengan mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi, MK. Jika ada pihak yang merasa dirugikan oleh UU ini, mereka bisa meminta MK untuk meninjau ulang dan bahkan membatalkan aturan yang dianggap bermasalah. Beberapa kelompok masyarakat sipil dan akademisi sudah menyatakan niatnya untuk mengajukan uji materi ini. Jika proses ini berhasil, maka Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia yang baru bisa direvisi kembali atau bahkan dibatalkan. Revisi UU TNI ini menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Bagi yang menolak, mereka khawatir aturan baru ini bisa mengembalikan dominasi militer dalam pemerintahan, seperti di masa Orde Baru. Namun, bagi yang mendukung, mereka berpendapat bahwa keterlibatan TNI di pemerintahan bisa membantu memperkuat negara. Bagaimanapun, keputusan akhir ada di tangan Mahkamah Konstitusi. Jika banyak masyarakat yang merasa keberatan, maka jalur hukum bisa ditempuh untuk meninjau ulang UU ini. Yang jelas, setiap kebijakan yang menyangkut kepentingan rakyat harus didiskusikan secara terbuka agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan.